Juga ternyata obat over the counter yang bisa dibeli di warung untuk menghilangkan nyeri kepala, kalau diminumnya terus-terusan dan penggunaannya itu salah ya, malah membuat nyeri kepala. Namanya ada medication overuse headache. Sebenarnya melihat frekuensi, durasi, dan karakteristik dari nyeri kepala itu. Minum obat penghilang nyeri kepala pada saat nyeri kepalanya itu muncul. Jangan ditunggu pas waktu lagi tinggi-tingginya. Bentuk nyeri itu macam-macam. Maksudnya Halo Sobat RSCM, pernah nggak sih lagi puasa tiba-tiba kepala terasa berat, terasa nyut-nyutan, atau bahkan sampai mengganggu aktivitas? Yap, itu bisa jadi migrain. Migrain saat puasa memang bikin ibadah kita bisa terasa lebih berat. Tapi jangan khawatir, Divisi Pain, Neuroonkologi, dan Headache RSCM adalah pengembang ilmu dan strategi dalam menangani gangguan nyeri termasuk migrain yang sering muncul. Di episode podcast kali ini, kita bakal kupas tuntas cara menyiasati migrain saat puasa, mulai dari pemicu, pencegahan, hingga tips ampuh agar puasa tetap lancar tanpa gangguan sakit kepala. Dan pastinya hari ini kita bersama dokter spesialis kita yang bakal berbagi insight dan solusi jitu untuk kita semua. Langsung saja kita berbincang dengan Dr. Henry Rianto Sofian, spesialis neurologi, dengan subspesialis neuroonkologi, konsultan fellow neuroonkologi. Halo dok, gimana kabarnya hari ini? baik, terima kasih dok. Perkenalkan Sobat RSCM, saya Dr. Henry Rianto Sofian, spesialis neurologi, subspesialisnya neurologi nyeri, nyeri kepala, konsultan, dan fellow neuroonkologi. Mudah-mudahan saya bisa hadir di sini memberikan wawasan ya terkait dengan masalah migrainnya itu. Jadi gimana nih Kak Sarah? Gitu. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya dok ya. Baik. Bisa dijelaskan gak sih dok, apa itu migrain dan bagaimana bedanya dengan sakit kepala biasa? Oke. Yang namanya sakit kepala atau nyeri kepala, mungkin pada umumnya nih orang Indonesia, kalau ada gangguan di kepala dia mengatakannya sebagai pusing. Kalau kami sebagai dokter, kita harus menanyakan lagi, ini pusing nih sebagai gangguan nyeri kepala atau gangguan keseimbangan ya. Karena memang mungkin masalah budaya ya di Indonesia ini, itu yang pertama satu. Jadi kalau kita katakan pusing, nyeri kepala, memang kepala itu ada sesuatu yang rasa tidak nyaman, dalam arti kata rasa nyeri. Dan rasa nyeri itu bisa apa saja, kayak ditekan, ditusuk gitu ya, sesuai dengan bahasa atau enggak sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita bicara migrain, migrain itu adalah salah satu jenis nyeri kepala primer. Primer tuh maksudnya bukan disebabkan karena gangguan lain yang ada dalam tubuh. Dan karakteristiknya itu dia kita pakai istilahnya PUMA, PUMA, pulsating, jadi nyeri kepalanya berdenyut. Unilateral, bisa di salah satu sisi itu bisa kiri, bisa kanan, bisa hanya depan, bisa belakang saja. Jadi cuman hanya salah satu saja bagian dari kepala. Dengan intensitas yang moderate to high, M-nya tuh moderate to high. Jadi nyerinya tuh sangat dari nyeri sedang sampai nyeri berat. Dan A-nya itu kalau dalam bahasa Inggris aggravating by activities. Jadi nyerinya itu sampai si pasien tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, kalau dia nyeri kepala dia harus istirahat. Biasanya seperti itu. Itu biasanya memang karakteristik migrain. Tidak harus empat-empatnya tadi, bisa dua dari empat. Jadi bisa aja nyerinya tidak tinggi, tapi pasiennya ngerasa berdenyut, terus kemudian harus istirahat. Bisa seperti itu. Bisa kombinasi dari tanda-tanda yang lainnya. Dan dia sifatnya berulang gitu. Berulang disertai juga dengan adanya rasa takut akan cahaya dan suara, fotofobia, fonofobia. Tapi rasa takut ini bukan berarti dia takut, tapi lebih kepada ketika ada cahaya atau rasa suara, nyeri kepalanya tuh semakin tinggi gitu rasanya ya. Ada mual dan ada muntah, itu yang terutama. Dan migrain ini sifatnya berulang gitu ya, dalam arti kata bisa seminggu sekali, bisa malah sebulan berapa kali, seperti itu gitu ya.
Oke, Dan berarti beda ya, maaf tadi, beda dengan nyeri kepala yang lain. Makanya ketika kita mau melakukan pemeriksaan atau wawancara medis kepada pasien perlu kita sampaikan urutan-urutan yang seperti tadi. oke, berarti tadi karakteristiknya puma ya, Dok, ya? Iya. Oke, kemudian apa saja sih, Dok, faktor pemicu, migrain yang biasanya terjadi terutama saat puasa? Ya, kalau memang pada pasien migrain umumnya itu adalah kita edukasinya untuk supaya, aktivitasnya, bagaimana cara mengelola stres, bagaimana cara mengelola tidur, bagaimana mengelola hidrasi atau minum saat, kesehariannya. Nah, sayangnya kalau pada puasa ini kan memang akan ada perubahan nih, dan memang pada pasien-pasien yang migrain itu ada persiapan dulu sebelum pasiennya itu mau puasa gitu. Nah, pada orang-orang yang puasa, ada perubahan pola tidur karena kan dia, mau masalah ibadah, tidurnya lebih malam, bangunnya lebih pagi, jadi pasti tidurnya akan terganggu, berkurang lah bukan terganggu. Terus kemudian ada masalah, menahan, makan dan minum gitu ya. Jadi kurang cairannya itu sendiri bisa menyebabkan nyeri kepalanya muncul pada pasien dengan migrain, dan juga kurang asupan makanannya itu sendiri juga bisa migrainnya itu sendiri. Jadi itu yang tantangannya ketika mereka yang mempunyai migrain dan berpuasa, mengatur bagaimana supaya puasanya itu tidak terganggu dan menjalankan ibadahnya dengan tenang. Oke, Mm. berarti, kalau misalnya sekarang nih, Dok, kalau misalnya puasa gitu, kenapa ya kok bisa memburuk gitu migrainnya itu? Selain tadi kan Mm. hidrasinya kurang dan lain-lain, kalau misalnya dari sisi fisiologis tubuh itu kayak gimana ya, Dok? Ya, balik lagi karena pertama kekurangan tidur. Kalau kita tidur itu kan, ada proses yang terjadi dalam otak kita. Kita mempunyai mimpi, kita mempunyai apa namanya, eee eee, ya tidurlah pokoknya, tidur dalam, tidur ringan gitu ya. Itu otak kita sebenarnya sedang lagi bekerja keras, dan ketika bekerja keras, salah satunya itu menghilangkan memori yang tidak perlu, mengendapkan memori yang perlu, dan juga akhirnya menyiapkan tubuh untuk rasa nyaman dan enak aktivitas selanjutnya. Ketika tidurnya itu tidak terpenuhi, maka keseimbangan di dalam otak pun juga akan terganggu. Dan salah satunya yang terkait dengan masalah nyeri. Makanya biasanya pada mereka yang kurang tidur, mood-nya itu biasanya tidak begitu baik. Ya, dia akan iritatif, termasuk juga untuk masalah nyeri. Itu satu kayak gitu, fisiologis yang terjadinya. Yang kedua itu adalah kekurangan cairan. Kita kan memang membutuhkan cairan itu, sekitar 2 liter lah ya, atau 8 gelas, air minum, 8 gelas minuman gitu ya, air putih. Nah, ketika kita puasa 12 sampai 14 jam gitu ya, padahal ada juga berbagai, belahan dunia tertentu yang puasanya sampai 20 jam, kekurangan cairan ini yang akhirnya akan memicu, gangguan di pembuluh darahnya terutama di kepala, dan akhirnya mengaktifkan sistem, yang terganggu akibat migrainnya ini. Kurang asupan, makanan ya, jadi turun hipoglikemi ataupun yang lain, itu sendiri juga akan membuat, eee, gangguan di kepala kita itu, dan timbulnya si migrainnya ini. Oke, kemudian misalnya nih, Dok, kalau lagi puasa tiba-tiba ada serangan migrain gitu, Dok, gimana sih kita, menanggulangi atau mencegahnya gitu, Dok? Eee, Biasanya siasatinya saya akan kembali kepada pasiennya. Jadi ketika saya selalu bilang sama pasien bahwa nyeri kepala ini yang dialami pasien itu memang yang dirasakan hanya pasien sendiri. Sampai saat ini kita belum mempunyai alat yang bisa dengan tepat benar mendiagnosis pasti si migrainnya ini. Jadi kita biasanya evaluasi terkait dengan berupa serangannya bagaimana, bagaimana respon terhadap pengobatan dari si migrainnya ini, satu itu ya. Nah, makanya biasanya kalau kita pada pasien migrain, kita minta pasiennya itu mengisi headache diary supaya kita bisa tahu diary nyeri kepala. Kita tahu kapan serangannya muncul dan, bagaimana.
eh dengan adanya headache diary kita tahu, wah kayaknya nyeri kepalanya sudah terkontrol, nyeri kepalanya tidak terkontrol. Jadi ketika persiapan mau puasa, saya lihat dulu biasanya sama pasien. Ini nyeri kepalanya masih ada serangan. Bisa 3 sampai 8 kali dalam 1 bulan. Dan ketika nyeri kepala itu ada skornya lagi. Kalau nyeri kepalanya ada, apakah pasiennya masih bisa bekerja atau pasiennya harus istirahat? Kan tadi saya bilang salah satu PUMA A-nya itu aggravating by activities. Nyeri kepalanya itu menyebabkan gangguan pasien tidak bisa melakukan aktivitas, harus tidur, harus istirahat. Nah kalau seperti itu dan kita ada kriterianya, misalnya dengan saat nyeri kepala pasien tidak bisa masuk kerja, pasien akhirnya tidak bisa bersosialisasi gitu, itu menunjukkan migrain itu masih kategorinya ringan, sedang atau berat gitu. Jadi ada berdasarkan frekuensi, ada berdasarkan impact akibat dari nyeri kepalanya. Dan ketika masuk bulan puasa ini suatu tantangan gitu. Pertama yang jelas saya minta pasien untuk niat, kamu niatnya kan untuk mencari ibadah ya, kita sesuai dengan agamanya. Hal ini masih belum terkontrol nih. Dan ketika yang dikontrol, apa yang mau kamu lakukan? Belum bisa dikontrol, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu bisa menahan nyeri kepalanya atau tidak? Pasien tentunya ada beberapa yang saya mau tahan aja deh gitu ya, nggak mau minum obat ya, nggak ada masalah. Tapi ingat, nyeri yang tidak terkontrol itu bukan berarti nyerinya itu akan hilang di masa depan, malah justru akan memperburuk. Karena balik lagi, selama dia tidak terkontrol, akan nyerinya akan datang lebih sering, datang lebih lama durasinya, dan intensitasnya lebih tinggi. Jadi itu yang saya tekankan pada pasien ketika kita dengan nyeri kepala, frekuensi, durasi, dan intensitas gitu. Saat ini terjadi kamu misalnya bisa nahan, intensitasnya ringan, saya masih bisa kodok, oke udah nggak apa-apa buka puasa. Tapi 2-3 hari kemudian saya nggak akan bilang janji bahwa ini pasien bisa nyerinya itu tidak masih sama, bisa lebih hebat. Jadi itu saya berikan pilihan untuk mengendalikan dulu nyeri kepalanya atau enggak. Strategi khusus apa yang bisa dilakukan. Mungkin saat ini bisa ditahan, mungkin yang hari ini tidak. Jadi akhirnya pasiennya bisa membayar puasanya di kemudian hari gitu. Itu sih. Oke, berarti untuk sisi pasien jangan memaksakan diri ya dok ya. Ya. Oke. Kemudian tadi kan udah sempat disebut nih dok tentang headache diary. Headache diary itu apa sih dok? Headache diary itu adalah suatu tools yang kita gunakan, alat sebenarnya melihat frekuensi, durasi, dan karakteristik dari nyeri kepala itu. Balik lagi, tadi kan nyeri kepala cuman hanya bisa dirasakan oleh pasien. Terus kemudian bentuk nyeri itu macam-macam. Maksudnya nyeri karena kepotong kertas kulit kita, nyeri karena kena siraman air panas, nyeri karena luka jarum. Itu kan rasa kualitasnya beda-beda, jadi subjektif sama sekali. Gunanya headache diary itu kita melihat, jadi kita evaluasi nyeri kepalanya, rasa kualitasnya kayak gimana sih, daerah mana dari sisi kepala yang dirasa sama pasien itu, apakah sisi kanan, sisi kiri, apakah depan, hidung, itu yang kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kemudian kita lihat frekuensinya. Serangannya berapa kali nih dalam 1 hari, serangannya berapa kali dalam 1 minggu, serangannya berapa kali dalam 1 bulan. Sekali nyerangan kepala durasinya berapa lama. Obat apa saja nih, karena kan kita tahu ada beberapa iklan di sana yang obat A akan menghilangkan, obat B bisa menghilangkan dan bisa dibeli di warung gitu kan. Responnya gimana? Apakah memang masih membutuhkan obat tersebut atau kita harus ganti ke obat yang lebih tinggi lagi gitu. Dan juga itu fungsi dari si headache diary-nya itu ya, kita bisa lihat, bisa menilai, dan sayangnya memang harus diisi oleh si pasien. Jadi kita butuh kerjasama sama pasien gitu. Selama seorang dokter itu tidak mendapatkan headache diary, kalau dia seorang dokter yang memang mampu mengelola nyeri kepala gitu ya, headache diary itu adalah alat utama kita dalam diagnosis masalah nyeri kepala gitu. Berarti headache diary ini bentuknya aplikasi gitu ya dok? Ada yang aplikasi dan ada yang bentuknya kertas. Gitu. Nah kita kan hidup di dunia digital, berbeda dengan macam-macam generasi ya.
pada generasi yang lebih tua itu biasanya mereka lebih senangnya yang tertulis gitu. Jadi kita untuk di RSCM ini kita punya ada headache diary yang bentuknya kertas, ada headache diary yang bentuknya aplikasi. Ya itu balik lagi ke orangnya, biasanya yang tua tuh lebih senang nulis, kalau yang muda dia akan lebih senang kenapa kalau nggak ada aplikasi ya dia tinggal mencet-mencet aja gitu. Tapi terkadang tuh untuk beberapa orang tua mereka karena mungkin masalah pandangan apa namanya matanya sudah nggak bisa yang lihat yang kecil, terus nggak masih gagap teknologi gitu ya, jadi mereka mendingnya bawanya yang kertas gitu. Jadi ada plus dan minus, tapi untuk di Rumah Sakit Cipto ini kita punya dua-duanya. Oke, berarti kalau untuk headache diary itu akan sangat membantu bagi sisi pasien dan juga dokter ya, Dok, untuk Ya, mendiagnosis penyakitnya dan melihat perkembangan dari pasiennya ya, Dok ya? ya. Saya maaf ya, jadi itu juga pakai alat edukasi gitu. Gitu. Jadi misalnya saya nyeri kepala dok, tapi saya mau full kepala 30, ya nggak apa-apa, nggak ada yang masalah deh itu. Tapi lihat nih hasil headache diary-nya. Anda di bulan Januari, Februari, Maret masih serangannya seperti ini loh. Dan misalnya untuk beberapa cewek misalnya ada hubungannya dengan haid gitu. 3 hari menjelang haid nyeri kepala gitu dan sampai nyerinya sangat hebat. Apa yang bisa dilakukan ketika nyeri kepala dan masih menjaga puasa kamu bisa itu. Jadi kita managing ekspektasi ya. Jadi ketika terjadi mau coba A nggak apa-apa, tapi kalau A nggak berhasil kita yang ke B, yang ke C gitu. Tujuannya kan kita supaya membantu pasien itu bisa menjalankan ibadahnya full lah ya. Kita mendapatkan kemenangan di hari akhir gitu. Oke. Kalau untuk aplikasi kan bisa di-download ya, Dok. Kalau saya untuk yang kertas bisa didapat di mana tuh, Dok? Di RSCM ini kita ada untuk klinik nyeri ya, di RSCM Kencana itu bisa didapatkan pada klaster neuroscience kita punya, itu bisa diambil. Tapi bukan hanya untuk di eksekutif, untuk BPJS pun pasien sudah kita lakukan juga. Jadi pasien rujukan dengan nyeri kepala gitu, masih belum tahu penyebabnya apa, polanya kayak gimana, kita ada kertas juga, itu semua pasien-pasien sudah rutin untuk mereka yang berobat ke poli saraf atau neurologi. Oke, berarti headache diary ini sangat bermanfaat ya, Dok ya, terutama saat puasa supaya dokter bisa melihat bagaimana perkembangan dari migrain itu sendiri. Kemudian, Dok, untuk saat ini misalnya pasien lagi migrain gitu, apakah ada obat yang bisa direkomendasikan bagi penderita migrain agar tetap bisa berpuasa? Oke, biasanya sih kalau ini kalau misalnya pasien tidak puasa ya, pada mereka yang migrain itu mereka sudah mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menambah migrainnya itu menjadi muncul. Contohnya kayak kurang tidur, stres gitu, atau enggak misalnya ada beberapa pasien yang kena makan keju gitu, makan MSG gitu ya. Itu mulai muncul tuh. Jadi mereka mempunyai karakteristik khusus. Dok, saya kalau melakukan ini saya nyeri kepala deh gitu. Pertama hindari dulu faktor pencetusnya. Kemudian kalau misalnya memang muncul, minum obat penghilang nyeri kepala pada saat nyeri kepalanya itu muncul. Jangan ditunggu pas waktu lagi tinggi-tingginya. Karena kalau udah tinggi-tinggi dia nggak akan bisa dengan menghilangkan dengan baik. Kita putuskan lingkaran nyeri kepalanya itu saat dari awal gitu ya. Karena dia kayak bola salju tuh. Maksudnya bola salju yang lagi turun kegulung ke tambah besar. Ketika udah besar udah nggak bisa bantu dengan obat yang biasa. Terus kemudian yang jadi perhatian juga ternyata obat over the counter yang bisa dibeli di warung untuk menghilangkan nyeri kepala, kalau diminumnya terus-terusan dan penggunaannya itu salah ya, malah membuat nyeri kepala. Namanya ada medication overuse headache gitu. Jadi mereka yang terus-terusan minum biasanya itu lebih dari 15 hari dalam 1 bulan, selama 3 bulan. Mereka kan ada yang migrain tuh udah sedia tuh obat di kantong, di dompet gitu. Kalau misalnya perempuan di tas gitu kan ya. Kalau laki-laki tuh saya juga pernah ada yang seperti itu. Jadi dia itu menaruh obat di setiap di meja kantor, di mobil, di motor, di semuanya, dan obat tersebut menjadi salah satu
obat bulan saya belanja bulanan gitu. Nah, itu juga akhirnya menjadi bahaya juga karena ada namanya medication overuse headache, nyeri kepala karena penggunaan obat-obat yang berlebihan gitu ya. Itu juga harus menjadi tandanya. Nah, balik yang pertanyaan bagaimana cara tekniknya ketika memang nyeri kepalanya itu tidak tertahankan dan memutuskan untuk minum obat, nggak ada masalah. Karena kan kita mau melihat frekuensinya apakah memang tiap hari, apakah memang hanya beberapa hari dalam satu bulannya. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan gitu ya, mungkin bisa dengan istirahat, relaksasi seperti dengan menghilangkan. Beberapa orang dengan menggunakan kompres air dingin gitu di kepala ya. Jadi dengan handuk air dingin gitu taruh di kepala, digulung gitu, istirahat itu lebih enakan. Yoga itu bisa dilakukan gitu ya. Ataupun misalnya bisa dengan teknik yang tidak minum obat atau dengan akupunktur itu bisa. Ya, itu bisa untuk mengurangi. Tapi balik lagi, ketika hal itu dilakukan jangan dadakan pas waktu lagi puasa. Kita mau lihat. Jadi persiapan sebelum puasa memang apakah hal-hal itu efektif dilakukan pada saat sebelum dia lagi puasa. Karena kan sebenarnya ada perbedaan keseimbangan tubuh nih sebelum puasa dengan saat puasa gitu loh. Dengan sebelum puasa aja dia tidak efektif. Jangan harap dia akan efektif pada saat dia puasa. Jadi sebenarnya sih nggak ada larangan pasien itu untuk tidak boleh puasa, tapi mempersiapkan dirinya ada yang khusus pada saat puasa gitu. Betul, betul. Kemudian kalau lagi puasa nih dok, kapan sih seorang harus berkonsultasi ke dokter? Kalau udah mulai sakit kepala kah, atau kapan tuh dia harus datang ke dokter? Oke. Yang pertama ketika nyeri kepalanya itu lebih dari mungkin 8 kali dalam 1 bulan ya, atau lebih dari 2 kali dari 1 minggu. Nyeri kepalanya durasinya lama, bisa seharian gitu ya, atau lebih dari 3 hari itu nyeri kepalanya. Dan nyeri kepalanya itu sampai mengganggu pasien tidak bisa bekerja gitu ya. Atau juga penggunaannya sudah seperti kayak adiksi. Jadi harus tiap hari itu dia minum salah satu jenis obatnya itu, dia kalau nggak bisa beraktivitas gitu. Itu perlu dikenali karena itu kan suatu tanda-tanda bahaya ya. Atau yang biasanya pada pasien ini respon dengan pengobatan, dia tahu dia sudah menghindari faktor pencetusnya apa saja, pada suatu hari nyeri kepalanya perubahan pola, baik itu tadinya kok saya berdenyut, kok yang ini kok rasa tajam, ada kesemutan, terus kemudian biasanya respon dengan obat-obatan kok tidak respon gitu. Jadi kan balik lagi, hal ini cuma hanya bisa diketahui oleh si pasien sendiri. Ketika dia merasa kayak kok kayaknya beda ya gitu, itu ada tempatnya untuk pergi ke dokter ya. Oke, kalau untuk dari dokter nih apakah ada pesan utama gitu dok yang ingin disampaikan kepada sobat sehat RSCM atau kepada penderita migrain agar tetap bisa menjalani puasa dengan nyaman? Ya, untuk sobat RSCM, pertama yang pastikan bahwa memang sobat mempunyai diagnosis migrain atau tidak, itu utamanya. Yang kedua, ketika memang migrain, kenali pemicu, jaga pola makan dan tidur, ya. Terus kemudian kelola stres, simpan data-data nyeri kepalanya itu dalam bentuk diary untuk kita bisa tahu mana obat yang berguna, mana obat yang bisa ditambahkan atau tidak. Olahraga jangan lupa, dan ketika misalnya memang dirasa masih ada yang kurang kayak tadi, kok kayaknya nyeri kepalanya mengkhawatirkan atau bagaimana, konsultasi dengan tenaga medis, terutama misalnya untuk kita di Rumah Sakit Cipto ini ya, untuk periksa terkait dengan masalah nyeri kepala. Saya mungkin boleh tambahkan bahwa nyeri kepala ini untuk migrain bisa dilakukan oleh dokter umum, dokter neurolog, ataupun dokter subspesialis neurolog yang nyeri kepala. Mereka punya kekhususan khusus ya, untuk dokter neurologi spesialis nyeri kepala jika memang nyeri kepalanya ini tidak bisa teratasi dengan cukup baik. Jadi sebenarnya untuk migrain ini kompetensinya dokter umum harusnya bisa untuk mengenali masalah nyeri kepala migrain. Oke, kalau di RSCM
kira-kira bisa ke mana, Dok? Rumah sakit, Kencana kita mempunyai klinik nyeri ya, klaster neuroscience ya, ada Polimedia juga, dan bisa dirujuk selalu BPJS itu juga misalnya kita terima rujukan ya, itu karena, toh, eee, perlakuan pelayanan yang diberikan kepada pasien-pasien itu hampir sama, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara mengelolanya, itu. Oke. Hmm. Kira-kira ada lagi yang disampaikan, Dok, kepada sobat sehat RSCM? Selalu sehat ya, selalu jangan lupa medical check up harian, kenali lagi untuk masalah nyeri kepala dan, udah itu saja kayaknya sih ya. Dan supaya puasanya atau enggak mereka yang lagi berpuasa bisa lancar dan meraih kemenangan di hari akhir nanti. Oke, terima kasih banyak Dr. Henry Rianto Sofyan atas segala ilmunya dan juga jawaban-jawabannya dari pertanyaan yang sangat inspiratif juga ya jawabannya. Untuk sobat sehat RSCM, semangat untuk menjalani puasanya, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.